Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri Bab 847. Luo Xiu sangat menyadari bahwa dengan kemampuannya saat ini, dia belum bisa memecahkan larangan formasi tingkat 7 atau lebih tinggi. Satu-satunya kemungkinan adalah menghabiskan banyak waktu untuk menganalisis dan memecahkannya dengan bantuan gulungan formasi, namun waktu justru merupakan sesuatu yang paling ia kekurangan saat ini. Karena istana Tianming ini berada di dalam 3000 dunia besar, dengan standar dunia ini, bahkan jika ada yang menemukannya, mereka tetap tidak mungkin bisa menembus formasi larangan di gerbang istana ini. Itu berarti, tidak akan ada orang lain yang bisa masuk sebelum dirinya. Keberadaan energi kematian Zhou Yu di tempat ini membuktikan bahwa Kaisar Dunia Bawah pernah datang ke sini. Namun, mengingat tingkat kesulitan larangan formasi ini, kemungkinan besar bahkan Kaisar Dunia Bawah sendiri tidak bisa masuk. Oleh karena itu, dia menggunakan energi kematian Zhou Yu untuk menyegel tempat ini, agar orang lain tidak dapat menemukan istana Tianming. Luo Xiu hampir bisa memastikan bahwa istana Tianming adalah rahasia terbesar di dalam ruang rahasia ini. Dengan standar 3000 dunia besar, tidak mungkin tempat ini berasal dari dunia ini, pasti peninggalan dari seorang ahli dari dunia atas. Namun, karena era Taishan King sudah lebih dari 300 miliar tahun yang lalu, kesenjangan waktu terlalu besar, sehingga Luo Xiu tidak dapat menentukan asal-usul pasti dari istana Tianming ini. Menggelengkan kepalanya, Luo Xiu akhirnya memutuskan untuk kembali. Dia tidak menggunakan manik kehidupan dan kematian untuk membersihkan energi kematian Zhou Yu di sini, karena dia tidak ingin keberadaan istana Tianming diketahui oleh orang lain. Jika suatu saat kekuatannya cukup, dia pasti akan kembali ke sini untuk melihat apa yang sebenarnya tersembunyi di dalamnya. Melalui kabut energi kematian Zhou Yu sejauh puluhan mil, meskipun tampaknya tidak jauh, perjalanan ini sangat sulit. Bahkan dengan manik kehidupan dan kematian yang membuka jalan, kecepatannya tetap tidak bisa terlalu cepat. Perjalanan pulang pergi ini memakan waktu hampir 2 hari. Namun, ketika Luo Xiu akhirnya keluar dari kabut, dia segera melihat sekelompok orang mengelilingi monster pelahap dewa. Di atas punggung monster pelahap dewa, Cha Ziyan, Yun Daixue, dan He Dongsun tampak penuh kekhawatiran. Bocah keparat yang membunuh kepala keluarga Han ternyata masuk ke dalam energi kematian Zhou Yu. Beruntung dia tidak mati di dalam sana. Kalau saja dia jatuh ke tanganku, aku pasti akan mencincangnya dan menggunakan jiwa aslinya sebagai lampu penerang. Seorang lelaki tua dengan rambut dan janggut yang berkibar-kibar berteriak marah. Dia adalah leluhur keluarga Han, yang datang begitu mendengar kabar kematian Han Donghe. Sebenarnya, ketika dia pertama kali mendengar bahwa Han Donghe dibunuh dalam satu serangan, dia juga sangat terkejut. Jika pembunuhnya benar-benar seorang dewa agung, dia tidak ingin sembarangan mencari masalah. Untuk memastikan keamanannya, dia bahkan meminta bantuan seorang dewa agung dari paviliun Gigi Naga. Jadi, kau adalah leluhur keluarga Han. Kau datang mencariku. Dalam sekejap, sosok Luo Xiu muncul di atas kepala monster pelahap dewa. Matanya dingin saat menyapu orang-orang di depannya. Luo Xiu, jangan pedulikan aku. Cepat lari. Cha Ziyan tampak pucat. Dia merasa takut dan panik. Dia tahu bahwa Luo Xiu sangat kuat, tetapi leluhur keluarga Han adalah seorang dewa agung tingkat kekuatan yang masih jauh di luar jangkauannya. Luo Xiu masih sangat muda. Meskipun ia bisa bertarung di atas levelnya, tidak mungkin dia bisa mengalahkan seorang dewa agung. Terlebih lagi, leluhur keluarga Han tidak datang sendirian. Dia membawa seorang dewa agung lain dari paviliun Gigi Naga, beserta banyak ahli lainnya. Kau bercanda, di hadapanku, tidak seorang pun dari kalian bisa lolos. Leluhur keluarga Han tertawa dingin. Tatapannya penuh dengan niat membunuh. Saudara Han, apakah bocah ini yang membuatmu meminta bantuanku? Penatua paviliun Gigi Naga, Penatua He, mengernyit. Dengan kesadaran ilahinya, dia langsung memindai kekuatan Luo Xiu. Hanya seorang kaisar dewa tingkat 2. Penatua He, jangan remehkan dia. Han Donghe memiliki kekuatan kaisar dewa puncak, tetapi bocah ini membunuhnya dalam satu serangan. Leluhur keluarga Han berkata dengan wajah suram. Oh, membunuh kaisar dewa puncak dalam satu serangan. Penatua He menyipitkan matanya. Kalau begitu, bocah ini pasti memiliki harta luar biasa. Jika seorang kaisar dewa tingkat 2 bisa membunuh kaisar dewa puncak, pasti ada harta langka yang mendukungnya. Namun, sebelum mereka bisa berbicara lebih lanjut, Luo Xiu langsung bergerak. Sudah selesai kalian berbicara? Kalau sudah, maka waktu kalian untuk mengucapkan kata-kata terakhir juga sudah habis. Saatnya kalian pergi. Bagi Luo Xiu, baik leluhur keluarga Han maupun Penatua He hanyalah dewa agung tingkat awal. Mereka sama sekali tidak masuk hitungan baginya. Begitu selesai berbicara,
dia langsung mengangkat busur awan ungu, menarik tali busurnya, dan menembakkan panah dewa yang melesat seperti cahaya pelangi. Bocah sialan, kau mencari mati. Baik leluhur keluarga Han maupun Penatua He sangat marah. Sebagai dewa agung, mereka merasa terhina karena diremehkan oleh seorang kaisar dewa tingkat 2. Leluhur keluarga Han langsung mengeluarkan kapak raksasa, mengayunkannya ke depan dengan tajam, menciptakan kilatan kapak yang membelah ruang dan bertabrakan langsung dengan panah Luo Xiu. Boom! Ledakan dahsyat mengguncang udara, menciptakan gelombang energi yang menghancurkan ruang di sekitarnya. Para ahli dari paviliun gigi naga yang ikut serta dalam pengepungan langsung melompat mundur dengan ketakutan. Mereka tahu bahwa level pertempuran ini sudah bukan sesuatu yang bisa mereka campuri. Dalam sekejap, kilatan kapak hancur berkeping-keping. Namun, panah ungu dari busur awan ungu masih terus melaju, meninggalkan jejak hitam yang membelah ruang. Tidak mungkin, leluhur keluarga Han berubah wajah. Dia langsung ingin menghindar, tetapi tiba-tiba dia menyadari bahwa waktu di sekitarnya melambat drastis. Ruang di sekitarnya menjadi kental, seolah-olah dia terjebak dalam sangkar waktu. Di matanya yang membelalak, panah dewa semakin membesar. Sampai akhirnya, boom, dalam sekejap, panah cahaya ungu melesat menembus ruang. Boom, kepala leluhur keluarga Han langsung hancur berkeping-keping, menyisakan tubuh tanpa kepala yang jatuh ke tanah dari udara. Semua ini terjadi dalam hitungan detik. Meskipun Penatua He dari paviliun gigi naga sempat melancarkan serangannya bahkan belum mencapai Luo Xiu saat leluhur keluarga Han sudah mati di tempat. Senjata perang Kaisar Dewa, kau benar-benar bisa mengendalikannya. Wajah Penatua He langsung berubah drastis, penuh dengan ketakutan. Di alam semesta 3000 dunia besar, meskipun jumlah Kaisar Dewa tidak sedikit, senjata perang Kaisar Dewa adalah benda yang sangat langka. Bahkan Kaisar Agung pun belum tentu memilikinya, apalagi seorang Dewa Agung tingkat awal seperti dirinya. Keistimewaan senjata perang Kaisar Dewa bukan hanya karena kelangkaannya, tetapi juga karena kekuatan yang luar biasa dahsyat. Setelah melihat leluhur keluarga Han terbunuh hanya dalam satu serangan, Penatua He segera menyadari bahwa kekuatannya tidak lebih baik daripada lelaki tua itu. Itu berarti dia juga tidak mungkin menjadi lawan Luo Xiu. Namun, serangannya sudah terlanjur dilepaskan. Tanpa sedikit pun menghiraukannya, Luo Xiu mengangkat tangannya dan melancarkan satu pukulan sederhana. Boom! Serangan dari Penatua He langsung terpental ke belakang, seolah tidak memiliki efek sama sekali. Ahli penguatan tubuh, wajah Penatua He semakin pucat pasi. Memiliki senjata perang Kaisar Dewa saja sudah luar biasa, tetapi Luo Xiu juga seorang ahli penguatan tubuh tingkat tinggi yang tidak bisa dilukai oleh serangannya. Bahkan 10 orang seperti dirinya tidak akan cukup untuk menandingi Luo Xiu. Swoosh! Sebelum Penatua He sempat bereaksi, Luo Xiu kembali menarik busur awan ungu, melepaskan satu panah dewa yang melesat seperti kilat. Boom! Tubuh Penatua He langsung tertembus, lalu meledak berkeping-keping. Tetapi panah dewa belum berhenti, masih terus melaju dan menghantam orang-orang dari paviliun gigi naga yang sudah melarikan diri ke kejauhan. Dalam sekejap, banyak dari mereka yang mati seketika. Monster pelahap dewa, Luo Xiu hanya memberikan satu perintah singkat. Tanpa perlu instruksi lebih lanjut, monster pelahap dewa mengguncangkan kepalanya, mengubah ukuran kepalanya menjadi sebesar gunung raksasa, lalu membuka mulutnya lebar-lebar. Dari dalam mulutnya, sebuah kekuatan devourer yang mengerikan langsung menyapu seluruh medan pertempuran. Ah! Teriakan penuh ketakutan bergema di udara. Para ahli dari paviliun gigi naga merasakan tubuh mereka terhisap secara paksa ke dalam mulut monster pelahap dewa. Dalam hitungan detik, seluruh musuh telah lenyap, ditelan tanpa tersisa. Kemudian, monster pelahap dewa menutup mulutnya dan menggelengkan kepalanya, kembali ke ukuran normalnya. Klang, klang, klang. Dari mulutnya, jatuh puluhan cincin penyimpanan dan senjata perang, termasuk cincin penyimpanan milik leluhur keluarga Han dan Penatua He. Luo Xiu mengambil cincin penyimpanan itu dan mengumpulkan semua harta di dalamnya ke dalam satu cincin sebelum menyerahkannya kepada Yun Daixue dan He Dongsun. Sekte Ruo Shui telah merawat Cha Ziyan dengan baik selama ini. Anggap saja ini sebagai ungkapan terima kasihku. Luo Xiu berbicara dengan tenang. Senior, ini, baik Yun Daixue maupun He Dongsun langsung menjadi gugup dan ketakutan. Harta dari dua dewa agung, ditambah barang-barang dari puluhan ahli Kaisar Dewa, merupakan jumlah kekayaan yang sangat besar. Luo Xiu hanya tersenyum, lalu memaksa cincin itu ke tangan mereka. Baginya, harta ini tidak berarti apa-apa. Ketika dia, Ling Hu Sixuan, dan Qi merampok gudang harta Sekte Tianyun, dia sudah memperoleh bagian 40% dari total kekayaan di dalamnya. Bahkan hanya sebagian kecil dari rampokan itu jauh lebih berharga dibandingkan dengan barang-barang yang baru saja ia berikan kepada Sekte Ruo Shui. Aku tidak menyangka, setelah sekian tahun tidak bertemu, kau sudah menjadi sekuat ini. Cha Ziyan menatap Luo Xiu dengan ekspresi kompleks. Dia teringat masa lalu dulu, dia adalah seorang dewa iblis puncak, hanya satu langkah dari Raja Dewa, dan telah berkultivasi selama lebih dari 10.000 tahun.
Saat itu, Luo Xiu hanyalah pemuda yang baru berkultivasi selama beberapa puluh tahun, bahkan belum mencapai tingkat kaisar bela diri. Namun sekarang, hanya dalam beberapa ratus tahun, Luo Xiu telah tumbuh hingga tingkat yang sulit dibayangkan. Jika dia masih berada di alam suci mistik, kemungkinan dia tetap akan terjebak di tingkat Raja Dewa, sementara Luo Xiu terus melesat jauh ke depan. Kuat, aku masih jauh dari kata kuat. Luo Xiu menggelengkan kepalanya. 3.000 dunia besar hanyalah dunia kecil. Aku harus menjadi jauh lebih kuat lagi untuk bisa melindungi kalian semua. Cha Ziyan tidak mengerti seberapa kuat yang dimaksud Luo Xiu. Namun, kata-kata itu membuat hatinya hangat. Dia menyadari bahwa dia adalah seseorang yang Luo Xiu ingin lindungi. Dia tidak pernah berharap lebih. Dia tahu bahwa hubungan mereka bukanlah hubungan romantis, tetapi lebih karena rasa bersalah dan hutang budi Luo Xiu kepadanya. Setelah keluar dari ruang rahasia lembah Tianming, Luo Xiu berkata kepada Yun Daixue dan He Dongsun, meskipun sekte Luo Shui sekarang memiliki banyak harta dan sumber daya, di dunia ini, hanya kekuatan sejati yang akan membuat kalian bertahan. Jika informasi tentang harta ini bocor, itu bisa menjadi bencana bagi sekte Luo Shui. Mohon bimbingan dari senior. Yun Daixue dan He Dongsun segera membungkuk hormat. Luo Xiu kemudian memberikan mereka sebuah batu giok. Pergilah ke wilayah tengah bintang Tianlu dan jadilah bawahan klan Ji. Dengan perlindungan mereka, kalian tidak akan mengalami kesulitan apapun. Tunjukkan batu giok ini, mereka pasti akan menerima kalian. Bagi Luo Xiu dan klan Ji, sekte Luo Shui hanyalah sekte kecil yang tidak berpengaruh. Namun, karena sekte Luo Shui telah berbuat baik kepada Cha Ziyan, Luo Xiu memberikan mereka jalan keluar yang aman. Bersambung.